Yang dari Jabodetabek ada nggak di Zoom meeting ini? Coba dulu di mute-nya di-unmute-kan dulu. Yang dari Jabodetabek. Ada? Saya. Siapa? Mbak Indira ya? Halo. Yang dari Sumatera ada nggak dari Sumatera? Sumatera Ya, belum ada suaranya. Yang dari ujungnya Pulau Jawa, Sidoarjo. ini. Ya. Yang di luar Pulau Jawa ada nggak nih? Belum ada ya. Oke. Jadi kita buat Zoom meeting ini memang inisiatif antara Om Har dengan Konekin Indonesia, khususnya sama foundernya, Mbak Tela. Sebenarnya kami kenal tahun 2016 ya, Mbak Tela ya. 2016. 2016 pada saat itu Mbak Tela juga lagi menyelesaikan studi di Inggris ya. Nah, jadi beliau pernah wawancara saya di sebuah kantor. Kemudian saya bilang gantian dong, kita yang wawancarain lagi, Om Har yang wawancarai gitu. Ternyata mau, saya kira nggak bakalan mau. Nah kemudian kita diskusi beberapa hari terakhir, cuma dalam waktu 3 hari kita persiapkan ini. Dan akhirnya kita ambil topik sesuai dengan poster yang sudah kita sebarkan kemarin. Nah, kan tidak banyak orang tahu tentang Mbak Tela ini. Mbak Tela ini kan lama juga di luar negeri, terus kenapa sih ingin mengangkat isu disabilitas gitu? Sedangkan kan masih banyak isu-isu lain, bahkan kalau di Inggris, di Belanda, isu yang akan diangkat itu orang banyak perbincangan itu tentang HAM misalnya seperti itu. Kenapa sih berminat sampai-sampai di tesisnya itu mengangkat isu disabilitas? Coba sedikit cerita Mbak Tela. Ya, jadi sebenarnya ketertarikan awal di isu disabilitas itu saat aku lagi jadi pengajar muda, ada sebuah program namanya Indonesia Mengajar, dan waktu itu aku ditugaskan di Maluku Tenggara Barat. Sampai sekarang kabupaten itu masih jadi daerah tertinggalnya Indonesia. Jadi aku ditempatkan di sebuah desa ujung utara, namanya Desa Adodomolu, yang kalau kata orang sana, itu sebenarnya tempat buangan. Jadi ceritanya tuh Adodomolu itu setiap ada PNS atau pegawai gitu ya, pegawai pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melakukan kesalahan, pokoknya yang sering mangkir kerja gitu. Nah, biasanya hukumannya adalah dipindah tugaskan ke Adodomolu karena itu daerahnya terpencil banget. Terus tidak setiap minggu ada kapal yang bisa berangkat ke sana. Jadi emang sangat terpencil gitu. Terus sampai di sana aku kaget karena ada anak SMA yang belum bisa membaca. Terus kan pertanyaannya, nggak bisa membaca tapi kok dia bisa naik sampai SMA ya gitu. Ya karena memang guru-guru di sana sudah menyerah gitu, dibanding dia tua di SD lebih baik dikasih naik aja sampai SMA. Tapi pada saat nanti ujian kan nggak bisa bohong juga ya, apalagi mau beranjak kuliah gitu. Akhirnya karena melihat oh ini masalah baca tulis hitung di desa ini sangat-sangat kurang gitu. Akhirnya waktu ditawari mau jadi wali kelas berapa, aku jawab wali kelas 1. Setelah jadi wali kelas 1 dikasih tahu ada 30 murid. Nah, saat hari pertama pembelajaran aku melihat ada 3 anak yang perilakunya agak berbeda gitu. Jadi yang satu dibully sama teman-temannya karena dia ngeces terus. Jadi pada saat aku deketin, aku lihat oh ini bukan ngeces yang disengaja atau karena memang dia kayak masih anak-anak, enggak. Sebenarnya ini pasti ada sebuah sindrom atau sebuah gangguan gitu yang membuat anak ini ya jadi seperti itu gitu. Nah, aku masih ingat banget nama muridku, namanya Enos Rumah 3. Meskipun sebenarnya di tahun 2013 itu ya, berarti udah 7 tahun. Udah 7 tahun berlalu, tapi aku masih ingat banget wajah dan nama anak muridku itu. Nah, ternyata Enos ini setelah aku pelajari dari perilaku belajarnya, dari cara berjalannya, Enos ini adalah seorang anak dengan cerebral palsy.
gitu. Jadi dia kalau berangkat dari rumahnya ke sekolah kan semua anak-anak ini jalan kaki karena desa kami itu sangat kecil gitu. Jadi dari rumah ke sekolah pasti semuanya jalan kaki. Itu Enos. Yang kedua adalah ada satu murid yang memang dibilang sama guru-guru sudah 2 tahun tinggal kelas. Namanya Senda Lanit. Nah, Senda ini kalau ditanya gitu, misalnya kita suruh tulis, ditanya dia hanya senyum gitu. Nah, terus kita ajarin misalnya Budi gitu ya. Nanti dia bisa tulis huruf B kecil itu jadi D, D kecil jadi B. Jadi meskipun kita sudah bilang bahwa kalau B kecil itu perutnya di depan, kalau D kecil itu perutnya di belakang, tapi dia tetap nggak bisa. Akhirnya setelah aku lihat-lihat lagi gejalanya, dan karena di desaku itu nggak ada listrik, jadi memang nggak bisa sesederhana kita tinggal nyari di Google gitu, nggak bisa seperti itu. Karena sesungguhnya ya nggak ada listrik dan internet, jadi aku nyarinya itu setelah mengamati, aku tulis di jurnal harianku sebagai guru di sana. Terus saat aku ke ibu kota kabupaten, ke Saumlaki, baru tuh aku cari. Aku ingat banget kata yang kutulis pertama di Google itu adalah nulis kebalik-balik. Terus tiba-tiba muncullah disleksia. Oh, ternyata anakku yang Senda ini adalah disleksia gitu, karena dia tidak bisa merangkai huruf-huruf menjadi sebuah kata. Gitu. Itu sebabnya dia 2 tahun tinggal kelas. Itu Senda. Yang ketiga ini uniknya karena memang usianya 8 tahun baru kelas 1 SD. Jadi waktu 6 dan 7 tahun dia tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya sering kerja keluar desa gitu, keluar pulau Maluku bahkan. Nah, namanya Iwan. Iwan ini kalau diajari mau sekeras apapun dia belajar, dia tetap nggak inget. Jadi misalnya kita ajarin buku gitu ya. Nggak nyampe 5 detik, tadi ibu bilang apa? Dia nggak tahu gitu. Nah, kalau kata guru-guru di sana mungkin yang nggak terlalu aware ya, emang dasarnya anaknya bodoh aja, Bu, gitu. IQ-nya mungkin kurang, jadi memahami kata aja nggak bisa. Bahkan mengingat kata pun tidak bisa. Nah, setelah aku pelajari, ternyata Iwan ini memang seorang anak yang mengalami slow learner. Jadi, sekeras apapun dia belajar, belum tentu dia bisa benar-benar menyeimbangi temannya, gitu, yang sepantaran sama dia. Nah, 3 anak ini yang sebenarnya secara organik atau secara alamiah membuatku berkenalan dengan isu disabilitas dan berinteraksi dengan mereka selama 1 tahun itu membuatku yang awalnya nggak punya basic untuk menangani anak berkebutuhan khusus, jadi mau nggak mau belajar tentang hal itu. Dan pembelajaranku singkat banget karena ketika aku di ibu kota kabupaten yang jaraknya 13 jam naik kapal dari desaku, dan itu harus naik kapal Pelni, melewati Laut Banda dengan palung terdalamnya, dengan ombaknya. Ketika di kabupaten memang jadi akhirnya aku searching semuanya untuk bisa jadi bekalku, aku pelajari selama di desa, karena desaku nggak punya listrik dan internet kan gitu. Jadi dengan sisa baterai laptop yang ada, ya itu bisa membantuku untuk mengerti murid-muridku gitu. Itu awal perkenalannya sih dengan isu disabilitas. Sampai akhirnya pada saat kembali ke ibu kota, aku masuk bekerja di Komnas Perlindungan Anak, pun kasus-kasus yang kutangani sebagai konselor anak di sana, kebanyakan kasus-kasus anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak bullying anak autis di sekolah nasional, kemudian ada lagi yang misalnya orang tuanya mengeluh karena si anak ini sering dibully oleh keluarganya sendiri, karena anak ini memang berpenampilan berbeda atau Down syndrome gitu. Jadi segalanya kayak terkoneksi sendiri gitu ke dalam kehidupanku. Singkatnya sih begitu, Mas. Singkatnya begitu. Mungkin biasanya ya, ini setahu Om Har ini, biasanya orang aware terhadap isu disabilitas itu biasanya pasti ada mungkin keluarga terdekat atau bagian dari keluarganya yang memang ada yang disabilitas gitu loh. Apakah, mohon maaf misalnya Tela, apakah ada saudaranya yang disabilitas misalnya seperti itu? Enggak sih. Jadi itu mungkin salah satu hal yang paling berbeda dariku gitu ya. Aku pribadi sebenarnya mengenal isu disabilitas itu kan dari ceritaku yang tadi ya, dari anak muridku gitu. Tapi justru setelah aku mendalami, setelah aku bekerja di isu disabilitas, bahkan setelah aku berbagi soal isu disabilitas
di Instagram gitu ya. Orang-orang jadi tahu bahwa oh nih orang concern sama isu disabilitas, justru hal-hal yang awalnya tidak terkuak di keluarga besarku jadinya akhirnya terbuka gitu. Jadi kayak misalnya di kampung aku orang Batak, jadi di kampung misalnya keluarga jauhku aku nggak terlalu kenal gitu, tapi itu termasuk keluarga jauhku ada yang sebenarnya punya disabilitas mental. Nah selama ini tuh orang selalu mengurung dia di kamar gitu ya, atau misalnya ya cuman dibilang ya agak stres lah nih orang gitu. Tapi setelah tahu bahwa oh ternyata Tela tuh lagi concern sama isu disabilitas gitu. Nah kebanyakan jadi terkuaknya itu setelah aku mendalami isunya gitu. Jadi baru tahu bahwa oh ternyata saudara jauhku ini ada disabilitas ini. Kemudian ada juga keluarganya temenku yang misalnya tuli gitu. Terus banyak hal lagi sih sebenarnya. Jadi ketika aku mulai concern di isu ini baru satu persatu jadi lebih berani untuk speak up. Yang bawah itu registrasi itu yang kayak biasanya. Dan mungkin salah satu faktor untuk membuat atau membangun Konekin Indonesia itu alasannya mungkin yang tadi kali ya. Nah, kalau Konekin sendiri, jadi gini, pada saat aku kuliah S2, aku memutuskan untuk kuliah S2 itu sebenarnya karena aku merasa ilmuku tentang disabilitas itu masih sangat sedikit. Terus aku beranggapan bahwa kayaknya aku perlu belajar lagi dan mengambil riset tentang disabilitas. Karena di Indonesia kan sebenarnya kalau kita mau cari riset atau jurnal soal disabilitas itu masih sangat minim ya di tahun 2015. 2020 aja mungkin jurnal-jurnalnya kita masih pakai jurnal Australia, jurnal luar negeri gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Selain daripada memang lebih kaya jurnal-jurnal disabilitasnya, aku merasa bahwa di sana mungkin isu disabilitas itu sudah lebih maju dibanding di Indonesia. Jadi aku bisa dapat pola interaksinya, bagaimana di sana menghargai kesetaraan gitu. Jadi antara teori dan prakteknya aku dapat gitu. Akhirnya aku memutuskan kuliah ke Inggris, dapat beasiswa. Nah, dan di sana itu sebenarnya ada satu temanku di beasiswa yang sama sudah mengambil riset tentang pendidikan inklusif. Makanya waktu itu aku nggak mengambil tentang pendidikan inklusif. Dalam pemikiranku, setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, setelah orang sekolah ngapain sih? Kerja. Ya udah deh, aku ngambil risetnya ketenagakerjaan inklusif akhirnya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, akhirnya aku masuk sebuah instansi pemerintahan, sebagaimana yang aku cita-citakan gitu ya, pokoknya pulang pengen kerjanya di pemerintahan supaya bisa lebih banyak membantu dari dalam sistem gitu. Nah, akhirnya kerja di sana sebagai tenaga ahli 1,5 tahun, itu tugasnya adalah menyusun peraturan pemerintah terkait dengan perencanaan dan perencanaan bagi penyandang disabilitas gitu. Yang ujungnya adalah keluarnya PP 70 2019 gitu. Nah, jadi di situ aku banyak bertemu dengan organisasi-organisasi disabilitas besar. Nah, yang membuat aku tergerak untuk mendirikan Konekin sebenarnya adalah sebuah pengalaman lucu, menurutku lucu dan unik dan juga menjadi pembelajaran penting gitu ya. Jadi instansiku tuh tiap tahunnya ngadain sebuah forum kayak diskusi gitu. Forumnya besar dan berskala internasional gitu, yang berbicara tentang isu-isu pembangunan. Nah, pada saat itu ada sebuah sofa yang disiapkan di dekat ruang diskusi gitu. Sofa itu kemudian ditempeli dengan tulisan khusus penyandang disabilitas. Gitu. Nah, ada seorang aktivis senior yang kemudian beliau disabilitasnya fisik, kemudian memotret sofa dengan tulisan tersebut, mengunggahnya ke Instagram dan bilang bahwa ini diskriminasi. Kenapa kami harus dibedakan? Kami kan maunya disetarakan, disamakan. Betul. Terus, kalau aku tanya nih, misalnya kayak ke Om Har, menurut Om Har itu diskriminasi nggak sih? Sofa, diskriminasi. Diskriminasi. Alasannya apa? Kalau menurut Omar, ya diskriminasi lah. Kita kan nggak harus ditempelin. Selama fungsinya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, ya silakan aja gitu. Kenapa harus ditempelin, dilabelin, sehingga membentuk suatu stigma. Nah, stigma-stigma ini yang kalau Om Har lihat, walaupun beberapa tahun yang lalu pernah concern di disabilitas, sekitar tahun 2016 sampai 2018
17, 15 sampai 17. Nah, itu memang yang berat di Indonesia ini adalah stigma. Bahkan kita lihat orang yang punya tingkat ekonomi tinggi pun, yang artinya punya kemampuan yang lebih, itu pun kadang-kadang mereka sendiri membuat stigma bahwa disabilitas itu adalah kaum marginal. Padahal nggak seperti itu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pada saat itu saya juga mencoba untuk menerobos instansi-instansi untuk kita bisa bekerja sama dengan, selama ini kan dulu antara pemerintah dengan organisasi sosial itu seolah-olah jauh ya, ada dibatasin. Barriernya terlalu banyak gitu. Sehingga kita mencoba dengan pola-pola yang tidak terlalu birokratis, tapi kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman disabilitas. Yeah. Nah, sebenarnya kalau menurut Omar, dengan adanya Undang-Undang 8 tahun 2016, walaupun itu tidak sempurna, 100% tidak ada yang sempurna aturan-aturan itu, tetapi jauh lebih baik dibandingkan Undang-Undang yang tahun 97 itu Undang-Undang nomor berapa ya? Lupa itu. Nomor 4. Undang-Undang 4 tahun 97. Kalau dulu masih bahasanya penyandang cacat ya. Nah, itu juga saya ngelihat dulu dari tahun 97 sampai dengan tahun 2015. Lebih kurang 20 tahun, hampir 20 tahun. Tapi tidak ada yang signifikan perubahan yang mendasar di isu-isu disabilitas. Kemudian adanya Undang-Undang 8 tahun 2016, seperti saya bilang tadi, belum tentu semuanya itu sempurna, tetapi ada hal yang menarik saat ini yang kita lihat, sudah mulai banyak teman-teman disabilitas yang bisa masuk menjadi CPNS di instansi-instansi pemerintahan. Bahkan undang-undang itu mengatakan 2% dari total pegawai. Walaupun mungkin belum sampai 2% setiap instansi, tapi mereka sudah mengarah ke arah 2%. Setidaknya niatnya sudah jauh lebih baik dibandingkan era Undang-Undang 4 tahun 97. Gitu, Mbak Tela. Oke, nyambung ke soal sofa yang tadi, sebenarnya tidak salah ketika selintas orang berpikir itu adalah sebuah diskriminasi. Tapi itu yang justru membuatku akhirnya mantap mendirikan Konekin adalah faktanya sofa tersebut tidak diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas fisik. Jadi kalau di luar negeri, setiap kali ada diskusi atau seminar besar gitu ya, biasanya pemerintah di sana atau penyelenggara acara tersebut sudah aware bahwa ada nanti peserta kita dari disabilitas dan kemungkinan ada dari disabilitas mental yang membutuhkan ruang relaksasi. Jadi kalau di sana tuh udah levelnya udah ruangan yang bisa dipakai oleh teman-teman disabilitas mental untuk rehat sejenak ketika mereka ngerasa overwhelmed atau ngerasa cukup jenuh sama materinya gitu ya. Terus mereka ke ruangan itu sebentar, sekitar 10 menit, relax, kemudian kembali lagi ke ruangan. Nah, Indonesia belum sampai di situ levelnya. Jadi belum ada kesadaran dari penyelenggara acara atau bahkan instansi yang menyelenggarakan untuk bisa membuat ruang relaksasi. Jadi sofa yang sangat nyaman dan empuk itu sebenarnya diperuntukkan bagi teman-teman disabilitas mental yang hadir di forum tersebut. Ketika mereka merasa jenuh dengan materinya atau butuh istirahat sebentar, dia bisa duduk di sofa itu karena kursi-kursi pesertanya itu kursi yang tegap gitu. Jadi membuat orang mungkin ngerasa capek gitu ya. Itu yang akhirnya justru membuat aku berpikir bahwa kita mau menuju Indonesia yang inklusif ya. Tapi sebenarnya di antara teman-teman disabilitas sendiri belum saling kenal dan ngerti kebutuhannya. Apakah teman-teman disabilitas fisik sudah kenal kebutuhan teman-teman disabilitas mental? Nyatanya belum. Apakah teman-teman disabilitas sensorik seperti teman-teman tuli, tunanetra sudah kenal dengan kebutuhannya teman-teman disabilitas intelektual atau Down syndrome gitu? Belum juga gitu. Akhirnya aku berpikir, organisasi disabilitas Indonesia memang sudah banyak, tapi masih berdasarkan ragam. Jadi kalau misalnya, katakanlah salah satu organisasi, misalnya Gerkatin ya, mereka bergerak untuk menyuarakan kebutuhan teman-teman tuli gitu.
Ya. Ya, memang kebutuhan teman-teman tuli yang disuarakan. Tapi yang jarang bersuara seperti teman-teman bipolar, teman-teman Down syndrome, teman-teman autis, teman-teman anxiety disorder gitu. Dan banyak spektrum lainnya gitu. Bahkan teman-teman gagap gitu. Ada komunitasnya loh teman-teman gagap itu. Ya, gitu. Jadi aku berpikir perlu ada kayaknya satu wadah di mana teman-teman ini dari berbagai ragam disabilitas bisa kumpul di dalam sebuah acara, kemudian bisa saling kenal, berinteraksi, dan akhirnya saling tahu kebutuhannya apa. Sesederhana itu sebenarnya. Akhirnya, Konekin didirikan di November 2018 gitu. Terus kongko inklusif pertama kita itu, aku masih ingat banget itu di warung Abnormal di Cikini. Itu hanya kayak, aku mikirnya, oh orang suka ya nongkrong-nongkrong di Abnormal, ya udah kita coba bikin di Abnormal. Tapi aku pengen ada satu teman tuli, nanti dia akan ngajarin bahasa isyarat, satu teman tunanetra, satu teman yang pakai kursi roda, sama satu lagi teman yang punya disabilitas mental gitu, teman-teman yang bipolar gitu. Terus pada saat kita ngumpul, bener nih dugaannya, satu warung Abnormal yang lagi rame anak muda gitu ya, langsung lihat ke meja kita. Tuh ngapain sih orang-orang, kok ada yang pakai kursi roda, kok ada yang ngomongnya gini-gini gitu ya, kok ada yang kayaknya apa tiba-tiba megang-megang tongkat, oh ternyata tunanetra gitu. Akhirnya di situ baru kepikiran bahwa oh ternyata membuat sebuah acara bertemakan inklusi di tempat-tempat yang hype itu bisa membuat orang penasaran sama isunya, dan akhirnya jadi mungkin sesederhana, oh itu kan orang disabilitas apa difabel sih? Akhirnya orang jadi ngambil HP, disabilitas atau difabel. Membuat orang penasaran sama isunya dan akhirnya jadi lebih tahu gitu. Nah, akhirnya Konekin itu memang salah satu program utamanya adalah kongko inklusif, dan sebisa mungkin kita ngadain di tempat-tempat yang lagi hype. Salah satunya adalah M-Block. Sebelum adanya pandemi kita sering banget di M-Block. Jadi membuat para anak-anak gaul Jakarta Selatan untuk bisa melihat sebuah acara yang temanya adalah inklusi gitu. Bener. Tapi itu menarik, Mbak Tela. Selama ini kan orang banyak membuat acara di hotel atau di ruang pertemuan. Sehingga kan hanya terlihat suatu komunitas, tidak terlihat inklusivitas gitu. Yeah. Banyak juga di hotel-hotel eksklusif gitu ya. Pemerintahan juga banyak juga bikin di hotel-hotel. Tapi dengan cara-cara yang di tempat keramaian, ini membuat orang tergugah dan penasaran terkait dengan isu-isu disabilitas. Paling tidak dia melihat, oh ada teman tuli, ada teman netra, dan lain sebagainya. Ini menarik. Nah, Mbak Tela, sesuai dengan topik kita hari ini, kita coba untuk bahas bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini bagi teman-teman disabilitas. Nah, kita diskusi aja ya, bagi teman-teman yang mungkin nanti mau bersuara, silakan, jangan terpaku dengan ya, kita teman-teman. berdua. Ya, betul. Jadi kita nggak harus mendengarkan kita berdua, tapi ayo kita bareng-bareng, kita bangun disabilitas ini untuk arah yang lebih baik, dan juga bagaimana kita bisa mensuarakan dari banyak aspek gitu loh. Jadi tadi ada teman-teman dari pariwisata, ini juga menarik juga. Bagaimana aksesibilitas kita di sektor pariwisata, apakah sudah mumpuni atau dalam proses pembangunan yang lebih baik atau seperti apa. Nah, untuk terkait dampak, saya ingin tahu pemikiran Mbak Tela ini. Kalau Mbak Tela ini kan udah kemana-mana ya, ke luar negeri, lama tinggal di luar negeri. Kalau saya sih dari kampung ke kampung datangnya, kalau Om Har. Jadi bagaimana melihat kondisi saat ini yang kita masih dalam pandemi virus corona ini, COVID-19 ini, dan dampaknya bagi teman-teman disabilitas. Ini penting kita suarakan, karena dampak ini sebenarnya bukan hanya bagi teman-teman disabilitas, tetapi juga dampaknya juga bagi teman-teman yang non-disabilitas juga. Tapi kita akan bicarakan bagaimana dampak pandemi ini bagi teman-teman disabilitas. Mungkin ada pemikiran dari Mbak Tela, silakan. Yang pertama adalah di masa pandemi ini, di saat semua orang diminta untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, gitu. Yang menjadi tantangan bagi teman-teman disabilitas adalah tidak semua teman-teman disabilitas memiliki literasi digital yang baik. Karena selama kita WFH atau apa ya sebutannya school from home ya, SFH gitu ya,
kan semuanya mengandalkan teknologi, mengandalkan digital gitu. Jadi harusnya memang siap nggak siap ya kita harus bisa mengikuti pola yang baru gitu. Kalau bahasa kerennya. Jadi kalau sebentar, sorry. Jadi kalau misalnya melihat kemampuan literasi memang jadi tantangan bagi teman-teman disabilitas karena tidak semuanya memiliki teknologi, kemudian tidak semuanya juga memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti perkuliahan secara online. Jadi kendalanya adalah yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas, salah satunya aksesibilitas materi perkuliahan, gitu. Nah, kebanyakan dosen-dosen ini kan ketika memberikan materi perkuliahan secara online, coba buka link ini, lihat videonya dan kemudian bikin resumenya. Nah, tanpa sadar mungkin dosennya nggak terlalu tahu bahwa, oh saya punya mahasiswa tuli nih. Kalau misalnya di videonya tidak ada teksnya, gimana caranya dia bisa mengerti apa isi videonya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman tunanetra misalnya, mahasiswa tunanetra yang diberikan oleh dosennya file-file berupa PDF dan tidak terbaca oleh pembaca layar atau screen reader. Akhirnya mereka jadi nggak bisa belajar gitu. Nah, itu yang menjadi masalah utama ketika mahasiswa disabilitas harus menghadapi yang namanya kuliah online atau kuliah daring. Nah, Konekin sendiri akhirnya membuat sebuah program yang namanya Kawan Belajar, di mana itu skemanya kayak one-on-one, jadi satu relawan untuk satu mahasiswa disabilitas, yang kita usahakan banget jurusannya sama, jadi supaya nggak hanya membantu dari sisi aksesibilitas materi pembelajaran, tapi juga dari substansi. Itu kalau perkuliahan. Yang kedua adalah kemarin baru banget kita mengadakan program Lebaran bagi disabilitas, karena kita tahu bahwa banyak teman-teman disabilitas yang sebenarnya mungkin mengikuti program-programnya pemerintah kayak di Balai Rehabilitasi Sosial gitu ya, yang jangka waktunya 6 bulan, terus habis itu kan mereka harus kembali ke daerah masing-masing untuk mencari kerja gitu. Terkendala nggak bisa mudik, nggak bisa lebaran bareng keluarga. Gimana caranya mereka supaya tetap bisa merasa senang, merasa benar-benar ngerasa suasana lebaran. Akhirnya kita berikan parcel ke 13 panti dan yayasan disabilitas gitu. Dan saat ini sebenarnya kita lagi mencari juga ada satu komunitas panti pijat tunanetra di Bandung yang katanya memang selama pandemi kan nggak ada orang yang mesen tukang pijat ya. Jadi ya teman-teman yang kerjaannya adalah sebagai seorang pemijat di panti-panti pijat di Bandung itu sejak awal ditetapkan pandemi dan dilakukan restriksi sosial, mereka sama sekali tidak bekerja. Bahkan untuk makan sehari-hari pun memang masih mengandalkan bantuan tetangga atau bantuan dari masjid gitu. Nah, itu yang mau coba kita bantu untuk raising awareness-nya masyarakat, membantu untuk mengulurkan donasi-donasinya kepada mereka. Tapi memang Konekin untuk membantu hal-hal seperti itu kita cukup selektif banget, jadi kita sampai sekarang masih menunggu data by name by address karena kita nggak mau menyalurkan bantuan kalau kita nggak tahu pasti jumlah orangnya dan orang tersebut memang benar-benar ada gitu. Jadi kita nggak mau cuman ada 50 orang di Bandung, kasih dong sekian juta gitu. Karena kita harus mempertanggungjawabkan amanah dari orang-orang banyak kan yang memberikan donasi. Jadi kita berusaha untuk coba nama, alamat, kalau ada nomor kontak kita mau cek satu-satu gitu. Jadi ya tiga hal itu sih. Tapi mungkin juga ada dampak mungkin ya. Kalau menurut Om Har itu yang di PHK juga mungkin ada kali. Banyak. Teman-teman disabilitas mungkin yang kerjasama dengan ojek online itu juga yang tadi pijit juga banyak juga mungkin yang dirumahkan dan nggak ada orang yang manggil gitu. Tapi ini juga perlu perhatian juga bagi teman-teman yang mungkin di PHK atau teman-teman yang dirumahkan sementara. Itu kan saat ini pemerintah juga ada namanya kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini bisa dimanfaatkan. Sekarang udah ada gelombang keempat yang akan dimulai. Dan mungkin kita bisa dengan video ini, teman-teman yang nonton, silakan nanti coba masuk ke websitenya Kemenaker atau ke prakerja.go.id. Jadi teman-teman bisa untuk mendapatkan insentif 1 bulannya kalau nggak salah itu 600.000 ya selama 3 bulan. Kemudian bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah
yang bisa juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Setahu saya juga ada yang programnya punya link dengan Balai Latihan Kerja. Jadi Balai Latihan Kerja itu sebagai sarana untuk mengembangkan, mengupgrade skill atau rescaling atau mengganti atau mencoba mengganti profesi gitu loh. Sehingga nanti itu bisa dilakukan di balai-balai latihan kerja yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan juga teman-teman yang lebih khawatir itu teman-teman yang di sektor jasa ya. Jasa itu bukan hanya pijit, tapi misalnya di perdagangan, dan perdagangan khususnya itu daya beli sekarang juga nggak terlalu banyak. Teman-teman omsetnya pasti akan turun. Ini pasti akan berdampak bagi teman-teman disabilitas. Gitu Mbak Tela. Nah, kemudian dampak lainnya, dampak psikologis mungkin ya. Iya. Gimana kalau menurut sudut pandang Mbak Tela? Pasti ini dampak psikologis bukan hanya secara ekonomi, tapi secara psikologis pun tadi kalau terkait dengan yang pulang kampung, tadi disiapkan skemanya dari Konekin, tapi aspek psikologis teman-teman yang selama ini mungkin bekerja atau punya usaha, tiba-tiba usahanya berhenti atau usahanya menurun omsetnya, kerjanya juga dirumahkan, ini dampak psikologisnya perlu kita bahas juga mungkin. Yang pertama kalau soal psikologis, iya. Yang pertama kalau soal psikologis ya, ini melihat dari banyaknya sebenarnya protes-protes kecil di beberapa grup WhatsApp yang ada teman-teman disabilitasnya gitu. Psikologisnya adalah teman-teman disabilitas merasa mereka tidak terlalu dipentingkan dibandingkan teman-teman ojek online. Karena ya memang Presiden sendiri kan dalam berbagai pidatonya sering menyebutkan misalnya kayak ya para pekerja seperti driver ojek online gitu. Dan kalau kita lihat di kitabisa.com juga banyak banget campaign-campaign yang diangkat oleh influencer. Kita bantuin yuk teman-teman yang kayak driver ojek online yang nggak bisa kerja gitu. Jadi teman-teman disabilitas ngerasa bahwa di samping driver ojek online ada loh kelompok rentan lainnya yang mungkin nggak terlalu banyak kalian suarakan, nggak terlalu banyak kalian pedulikan, tapi ada gitu dan butuh bantuan. Jadi secara psikologis mungkin pendekatannya ngerasa kayak kok kurang diperhatiin ya gitu. Nah itu dari sisi kalau kita lihat perhatiannya pemerintah mungkin perlu lebih adil melihat adanya kelompok rentan ini, termasuk pada saat adanya pemberian skema-skema bantuan sosial nih gitu. Jadi kayak bantuan sosial yang aku bisa ambil contoh adalah BLT dana desa misalnya. Di situ memang ada tertulis kriterianya adalah masyarakat atau dari keluarga miskin yang memiliki sakit kronis atau menahun gitu. Tapi kan nggak tersebut disabilitasnya. Jadi pada saat pemerintah desanya pun mau ngasih, dia juga masih ragu, ini disabilitas masuk menjadi indikator atau menjadi komponennya nggak sih gitu. Nah di situ teman-teman disabilitas ngerasa bahwa kemungkinan mereka untuk dapat bantuan pun jadi sangat kecil karena tidak terlalu di-mention atau tidak terlalu disebutkan secara gamblang bahwa ini berlaku bagi penyandang disabilitas gitu. Jadi secara psikologis balik lagi mereka merasa kurang dilibatkan dan kurang diperdulikan gitu. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri secara psikologis bagi teman-teman disabilitas yang menggunakan atau yang yang setiap harinya butuh pendamping. Kadang kita nggak sadar ketika kita diperintahkan untuk jaga jarak, bagi kita yang non-disabilitas itu hal yang sebenarnya biasa aja. Yeah. Tapi bagi teman-teman disabilitas yang tiap harinya memang hidupnya sama pendamping, apa-apa harus didampingi, bahkan makan, ganti baju harus sama pendamping, gimana caranya social distancing gitu? Karena memang itu kebutuhan. Nah itu pertanyaannya lagi adalah bagaimana sebenarnya protokol kesehatan yang tepat bagi teman-teman disabilitas. Disuruh jaga jarak, ya nggak mungkin jaga jarak sama pendampingnya gitu. Terus kemudian teman-teman disabilitas yang memang tiap minggunya melakukan terapi. Semenjak kasus corona ini semakin tinggi jumlahnya kan akhirnya diputuskan bahwa rumah sakit tidak melakukan lagi pelayanan kesehatan reguler kecuali kalau di unit gawat darurat atau UGD. Nah pertanyaannya yang biasanya harus terapi tiap minggu 2 kali, terus harusnya terapinya di mana kalau pelayanan kesehatan regulernya nggak ada? Gitu. Jadi secara psikologis
akhirnya aduh gimana nih ngadepin anak saya harus terapi. Jadi Konekin pernah dapat cerita dari seorang ibu yang bingung gitu. Saya biasanya terapi anak saya 2 kali seminggu. Saya orang yang berasal dari keluarga yang ekonominya berada di bawah gitu, yang tidak memungkinkan membeli alat-alat terapi kemudian untuk menterapi anaknya di rumah. Karena memang menggunakan skemanya BPJS dan seminggu 2 kali gitu. Betul. Nah, itu yang akhirnya membuat teman-teman disabilitas merasa pandemi ini benar-benar 2 kali atau bahkan 3 kali lipat lebih sulit dibanding teman-teman non-disabilitas gitu. Betul. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang terkait dengan dampak COVID-19 ini terhadap teman-teman disabilitas. Silakan kawan-kawan kita diskusi aja. Nggak terpaku dengan kita berdua. Silakan aja yang memberikan pendapat atau mungkin memberikan masukan atau mungkin ada misalnya kejadian-kejadian yang kita belum tahu, silakan aja teman-teman untuk kita berdiskusi bersama. Kalau boleh videonya diaktifkan semua. Pak Rinto. Pak Rinto. Pak Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rinto. Wa syukurillah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya setuju kali ini dalam arti kata disabilitas ini adalah memanusiakan manusia. Memang beberapa kendala, penghalang, dan hambatan yang didapati oleh penderita disabilitas. Memang juga di Kementerian Sosial udah banyak mendidik, misalnya ya, mendidik para disabilitas ini untuk bisa hidup mandiri. Tapi kita mengetahui juga, yang pertama saya mungkin ke timnya obrolan kopi bareng ini, kepingin tahu, mohon maaf, mohon izin, di sini ada nggak yang disabilitas? Saya, Pak. Oh, nah Mbak ini Fira, bisa sharing, Mbak Fira. Boleh videonya ini kan? Ya, Mbak Fira juga udah raise hand itu tadi. Iya. Iya, saya Pak, saya difabel cerebral palsy. Oh, oke, I see. Thank you very much. Saya Rinto Taufik Simbolon, saya bekerjanya sebagai analis kebijakan media di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wah, ya. Hebat. Wah, kalau Bapak. bicara gimana? Hebat. Kalau berbicara tentang analis media. Kalau bicara tentang memanusiakan manusia, kita menganggap, mohon maaf ya Mbak Fira ya, saya ngomongnya mungkin karena belum pernah bicara. Di Kementerian Pariwisata sudah dilaksanakan untuk disabilitas, mungkin di kantor dan di beberapa tempat destinasi pariwisata. Memang tidak semua, tapi masalahnya nih, mohon maaf ya Mbak Fira, mohon izin, ya. Sebenarnya bagi saya itu memanusiakan manusia itu ada hal yang paling gampang. Paling gampang. Kalau orang Islam, mohon maaf, saya Islam, walaupun saya marga Simbolon Sianturi, ya. Kalau Sianturi itu Siantar belok kiri dia. Nah, saya udah dengar tadi Bataknya rupanya masih Batak-Batak KW lah dia. Ya. Nah, jadi yang memanusiakan manusia ini dari diri kita sendiri. Mental kita yang diminta untuk memanusiakan manusia. Dia itu jangan ditanya agamanya, jangan ditanya sukunya, tapi itu dia adalah ciptaan Tuhan. Sebenarnya nggak ada masalah sama disabilitas ini, benar. Tapi memang untuk pengembangan modal diri dia sendiri untuk dia hidup, itu memang perlu dikasih, kalau bahasa saya itu ya dikasih bekal gitu. Dikasih bekal untuk dia bisa mandiri. Banyak mereka itu, ya itu sama juga, banyak juga mereka itu, boleh saya katakan banyak kepintarannya. Tapi mohon maaf izin, dia juga banyak juga minta dikasihani. Ya,
Kementerian Sosial itu udah ditangkap, misalnya di pinggir jalan ditangkap, dia lebih suka, ya lebih suka dia, ya mohon maaf minta izin, minta-minta, walaupun minta-minta itu nggak boleh kan, berarti kan menurunkan derajat manusia itu sendiri. Tapi kalau kita kasih ke bekal, misalnya dia tangannya nggak main misalnya kan, dia kasih mungkin yang di bagian kaki gitu ya, kita cocok. Nah disinilah kita yang hidup ini yang masih normal, new normal atau normal nggak tahu saya, atau next normal gitu ya. Pak nyebutnya. Iyalah, itu kan dia kan bakal nggak ada masalah sama mereka tuh sebenarnya, ya. Tinggal perlakuan kita aja yang normal ini, ya kadang-kadang kurang menghargai. Jujur, kurang menghargai. Apa namanya itu, antipati kita tuh ya, perasaan kita tuh nggak main, ya. Padahal mereka tuh bukan siksaan, bukan ini, bukan itu, bukan karena kejadian yang macam-macam gitu, ya. Tapi kita ini yang normal ini perlu mendalami, misalnya kalau boleh saya katakan, kuatkanlah imtak, iman dan takwa kita. Masing-masing agama boleh, ya, imtak, iman dan takwa. Kita jangan malu, ya. Kalau mereka itu mentalnya sih udah kuat. Mereka itu yang disabilitas, saya lihat mentalnya sangat-sangat kuat, ya. Walaupun dibilang pasrah nih gitu ya. Tapi dia udah kuat mentalnya untuk menghadapi hidup. Betul nggak Mbak Fira? Mbak Fira? Baru mau join lagi Pak. Itu kayaknya tadi yang masalah jaringan. Kenapa ini kok? Betul sekali Pak. Nah itu udah ada. Nah, ya Mbak Fira. Jadi saya kepinginnya itu sharing skill knowledge-nya itu dari Mbak Fira yang mungkin kita tunggu dulu ya Bang ya. Om Har sama Mbak Isegorna. Guru doau. Urusi rakyat. Mohon maaf sinyalnya. Kadang teman difabel itu memang gak bisa. Ngomong Mbak Fira, silakan Mbak Fira. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Fira. Saya seorang difabel cerebral palsy. Kebetulan sekarang saya juga aktif mengurusi sebuah organisasi difabel. Selain itu saya juga sedang mengikuti studi lanjut S2 Kebijakan Publik, beasiswa dari Kementerian Jepang. Jadi sekarang berkuliah di salah satu Universitas Negeri di Surabaya. Kebetulan ini melalui seleksi, jadi se-Indonesia yang terpilih hanya 2 termasuk saya. Terima kasih. Jadi nanti Mbak Fira jadi penerusnya Pak Rinto tuh, analis kebijakan. Ya, jadi mungkin nanti kita perlu sharing lebih lanjut ya Pak Rinto tentang apa itu policy sendiri, karena memang insya Allah minat saya untuk tesis juga saya ingin mengambil judul yang kaitannya dengan kebijakan dan difabel tentunya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman difabel di era pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali dampaknya, termasuk apa yang dikatakan Om Har tadi. Jadi kalau teman-teman di Tuban sendiri tuh memang sudah istilahnya mengakses kartu prakerja, tapi susah daftarnya gitu. Masuk online-nya itu susah sekali. Bahkan beberapa kali sampai 3-4 kali itu juga masih susah. Terus betul juga kalau organisasi kadang juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, khususnya dengan Kementerian Tenagakerjaan terkait dengan BLK seperti itu, BLK komunitas. Juga organisasi kami kemarin juga habis mengikuti pelatihan seperti tata boga dan lain sebagainya. Dan kalau di Tuban sendiri memang yang paling terdampak itu adalah teman-teman netra, karena ya itu sejak pandemi ini mereka jasa pijatnya memang menurun drastis seperti itu. Dan teman-teman sekarang juga masih bingung gitu loh. Apalagi sekarang kan ada semacam wacana new normal. Teman-teman masih bingung juga, dan karena teman-teman di daerah yang paling istilahnya dipermasalahkan memang dari segi mohon maaf SDM mereka yang rata-rata belum sampai untuk
sekolah tingkat jenjang SMA seperti itu. Terima kasih. Saya sedikit respon dari Mbak Vira. Pertama, terima kasih atas responnya Mbak Vira. Terkait dengan kartu prakerja. Jadi saya punya pengalaman sekitar 1 bulan yang lalu sebelum Lebaran, itu pada saat tahap kedua, kalau nggak salah itu, kartu prakerjanya. Kebetulan di dekat rumah saya itu ada security. Beliau juga ingin mencoba mendaftar kartu prakerja. Memang ada terjadi sedikit kendala pada saat itu. Kemudian saya sarankan kepada orang tersebut untuk datang ke Dinas Tenaga Kerja. Biasanya Dinas Tenaga Kerja itu sudah di briefing untuk bagaimana melakukan pendaftaran untuk kartu prakerja. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini ingin mendaftar kartu prakerja, seandainya secara online ada bermasalah atau belum bisa untuk mendaftar, silakan datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja. Itu ada petugas yang akan membantu teman-teman untuk mendaftarkan kartu prakerja. Itu mungkin respon saya buat Mbak Vira, dan saya sangat berapresiasi, Om Har sangat apresiasi sama Mbak Vira yang bisa melanjutkan ke jenjang S2. Terus kita bersemangat dan juga ayo rangkul teman-teman yang lain bersama-sama kita, karena menyelesaikan isu disabilitas ini tidak bisa 1-2 orang, 3 orang, 10 orang. Mari kita kampanyekan bersama-sama. Termasuk juga yang mengkampanyekan itu teman-teman disabilitas. Karena begini, kalau misalnya seorang Om Har mau mengkampanyekan itu, kadang-kadang orang melihatnya, ya dia nggak ngerasain sih bagaimana rasanya kita. Tapi kalau teman-teman yang disabilitas, itu biasanya akan jauh lebih mengena dibandingkan kami yang non-disabilitas. Tapi kita tetap berjuang dengan cara-cara kita masing-masing. Nah, terkait dengan dampak, betul. Terkait dengan dampak COVID-19 terhadap teman-teman disabilitas, mungkin ada nggak yang teman-teman yang lain ingin bercerita atau berbagi pengalaman? Jadi kita bisa dapatkan banyak informasi di meeting kita kali ini. Silakan teman-teman. Ada Pak Satrio, ada Pak Bima, ada... Nah, Mas Bima mungkin, Mas Bima mau share sesuatu? Silakan. Halo, Mas Bima. Iya, saya adalah Daksa dari Batam. Tuh, udah masuk Sumatera tuh. Sumatera hadir ya. Wah, ternyata yang nonton banyak ya. Iya, saya adalah sarjana teknik dari kampus negeri di Batam, di Politeknik Negeri Batam. Saya tahun ini terjun di industri kreatif. Jadi saya sebagai graphic designer. Wah, hebat. Saya sejak lulus tahun lalu saya sudah terjun ke industri kreatif. Jadi saya bangun usaha dengan teman-teman, bikin agensi digital. Jadi kami bikin website, bikin animasi, 3D ataupun 2D. Dan jadi mohon maaf Mas Bima. Ya. Mas Bima, mohon maaf. Kenapa? Saya itu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Itu banyak ya untuk membuat industri kreatif yang seperti Mas Bima katakan tadi. Coba tolong ikutin Instagramnya, linknya atau Facebooknya Kemenparekraf, ya. Iya. Mungkin ada objek-objek di situ yang bisa dilapananamkan untuk menambah kantong-kantong peluru-peluru di dalam dompet. Nah, kemarin kami ini benar-benar bisa connectin antara Pak Rinto dengan Mas Bima. Kemarin juga kami beberapa industri kreatif untuk kan kita membuat standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Khususnya Mas Bima tadi apa namanya itu? Industri digital. Iya, digital. Digital. Desain grafis. Itu ada desain grafis, kita ada juga kemarin. Latihannya juga, mungkin Mas Bima kan bisa bawa, ingat ya, sekarang Kementerian Pariwisata bergabung dengan Ekonomi Kreatif. Dulu dia pisah, sekarang dia bersatu. Ya, dulu Bikraf. Itu silakan aja nanti
ikutin IG-nya. Nanti banyak-banyak itu karena untuk untuk masa sekarang ini banyak kami memberikan pelajaran ya untuk tentang segala macam di industri ekonomi kreatif, di pariwisata juga gitu. Ikutin aja, nanti banyak. Itu cumanya gratis. Nah, makasih Mas Bima, Mas. Baik, makasih Pak Rinto. Mas Bima, boleh cerita nggak ya industri kreatif seperti apa? Tadi kan terpotong ya sedikit ya. Oh iya. Kemudian boleh cerita apakah kena dampak nggak dengan COVID-19 saat ini? Mungkin Mas Bima bisa berbagi pengalaman cerita dengan kita-kita ada di sini. Oh iya, sebetulnya saya tuh baru bangun bisnis ini dari bulan November tahun lalu. Jadi pas lagi benar-benar bangun dari nol. Pas sudah mulai stabil, malah kena corona ini malah kayak jatuh banget. Kayak nggak ada klien, nggak ada income, nggak ada orang buat butuh jasa kita tuh memang berkurang banget. Nah, saya juga punya kerjaan lain. Saya juga kerja di bidang pariwisata, jadi graphic designer juga. Di situ saya juga sama. Satu saya dirumahkan juga, dirumahkan. Ya, saya benar-benar kayak bingung nih, dari mana masukan nggak ada. Nah, jadi saya kan terdaksa. Jadi saya kerja tuh dari rumah, serba digital. Jadi saya di usaha saya di pariwisata itu, saya dari rumah. Jadi saya dari November saya udah kerja di situ. Saya juga pengusaha, jadi saya saya juga bangun usaha. Nah, jadi semuanya itu serba digital. Jadi saya pun di agensi saya pun nggak punya kantor. Jadi saya sama teman-teman itu kami ya kerja tuh kalau nggak di McD di KFC, numpang wifi orang, numpang wifi gitu. Nah, jadi kami benar-benar digital lah pokoknya. Jadi ya benar-benar berdampak banget. Dari pariwisata saya juga nggak ada lagi desain, nggak ada lagi promosi, nggak ada lagi kayak bikin banner buat pariwisata gitu, benar-benar nggak ada lagi, benar-benar kosong job yang di pariwisata. Itu buat dengan job saya di agensi saya pun juga kosong, nggak ada lagi orang mau bikin animasi, nggak ada lagi orang mau bikin website, nggak ada lagi orang mau bikin animasi yang ditaruh buat di Avatron buat promosi gitu, benar-benar nggak ada lagi. Jadi ya benar-benar COVID ini benar-benar mempengaruhi industri kreatif sama wisata banget menurut saya gitu. Ya, Mas Bima, Pak Rinto, ini kalau Pak Rinto ada project bikin desain grafis, jangan lupa hubungin Pak Bima. Iya. Jadi kita konekin langsung hari Mas ini. Bima ini di Batam Ya, kan? atau di Tanjung Pinang? Saya di Batam, Pak. Oh, di Batam. Iya. Kalau Batam. boleh tahu itunya apa? Disabilitas ini kenapa? Saya Daksa. daksa. Saya dari kecil itu udah terlahir lemah fisik. Nah, tapi saya nggak pakai kursi roda. Saya mikir kalau sudah saya makin lemah, nggak terlatih. Jadi saya nekat. Saya sekolah dulu dari kelas 1 sampai saya lulus kuliah saya normal, nggak ada ikut sekolah biasa atau kenapa. Saya pengen ikut sesuatu normal, gabung sama orang normal lainnya. Baik. Saya pun memaksakan diri. Mas Bima daksa atas atau daksa bawah ya? Saya seluruh badan. Oh, seluruh Jadi tangan ini kayak lumpuh gitu. Masih bisa gerak, cuma nggak bisa lurus. Jadi kayak tekuk gitu. Bisa masih bisa jalan, cuma lemah gitu. Baik, Mas Bima mau nanya, di pekerjaannya dirumahkan sementara atau diselesaikan kontraknya? Kalau saya yang di pariwisata itu emang habis kontraknya, emang benar-benar nggak diini lagi. Selesai. Dan udah coba kartu prakerja belum? Udah, saya belum satu udah keterima kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah keterima ya. Iya. Udah terima manfaatnya? Bulan 6 masuk yang kedua. Iya. Ya. Mas Bima udah ikut pelatihannya belum? Yang prakerja? Sudah, saya ke yang pelatihan yang data science. Oh, oke. Udah habis ininya, kuota Udah. Ininya. Oh, oke. Udah. Oke, baik. Teman-teman yang lain mungkin ada berbagi cerita buat kita di sini semua? Ada tadi Mbak Fira sudah, Mas Bima sudah.
Mas Ada Danis, yang lain? Mas Danis Mas atau Danis, Mas Hanif, Hanif, Mas Satrio. silakan. Kita berbagi cerita di sini. Oke, belum ada ya. Mas Bima, ini menarik Mas Bima, dengan semangatnya Mas Bima, bahkan tadi ceritanya dari awal, dari sekolah dulu, tidak pernah menggunakan kursi roda. Boleh bercerita nggak? Kalau di Batam itu, kalau nggak salah itu kan kota jasa ya? Iya. Kota jasa. Industri. Dan industri. Iya, manufaktur. Tempat transitnya orang ke Singapura ya? Iya, betul. Nah, kalau selain dari memungkinkan nggak ya, kalau misalnya Mas Bima bergerak di bidang yang di luar digital misalnya. Atau nggak apa-apa juga di bidang digital, misalnya Mas Bima ikut bikin akun YouTube. Jadi kreativitasnya bisa dipublish. Lama-lama ntar kalau subscribe-nya banyak juga menghasilkan uang kan gitu. Iya. Saya kira itu ide menarik juga. Itu bisa kita kerjakan di rumah, karena saya juga belum banyak ya teman-teman yang disabilitas yang masuk ke YouTube. Ya, Iya. ada, tapi belum banyak. Tetapi ini hal yang menarik juga, dan saya yakin ini juga punya banyak manfaat juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Jadi saya dari kecil dulu dikasih, ini orang tua ada dikasih sugesti, kamu itu tunadaksa, kamu nanti cari kerjaan yang bisa kamu kerjakan dari rumah. Nah, jadi saya memutuskan buat kuliah itu saya daftar teknik informatika. Teknik informatika, dan saya fokus di konsentrasi seni grafis dan animasi. Nah, jadi saya mulai mendalami animasi, baik itu 3D, 2D, sama saya juga mendalami sedikit bagian pemrograman juga. Nah, jadi saya benar-benar, kalau saya udah lulus, saya pengen kerja di bidang informatika aja lah, udah di bidang desain. Karena di luar itu saya juga, sebenarnya saya dulu tuh SMA pernah punya ketertarikan dunia psikologi. Tapi orang tua saya nggak boleh keluar Batam, karena di Batam kan belum ada psikologi kan, untuk kuliah. Nah, jadi saya pun memilih informatika aja. Nah, di Batam tuh ada Poltek Negeri, saya kuliah di situ 4 tahun. Nah, kebetulan di kampus saya tuh nggak ada fasilitas buat difabel. Jadi saya benar-benar mandiri. Saya benar-benar dari teman-teman untuk kalau jalan itu saya pasti sama teman, nggak mungkin saya sendiri. Kalau saya pindah gedung itu pasti saya minta bantuan teman. Jadi saya digendong, turun tangga digendong, naik lift sama teman-teman dituntun. Jadi saya kalau tanpa teman saya nggak bisa kuliah. Saya benar-benar kuliah tuh butuh teman, butuh yang bantu saya jalan, tuh bantu saya naik lantai. Kalau pernah ada lift, tapi kan kadang lift kan rusak kan. Jadi saya kadang dengan teman naik tangga gitu. Jadi saya walaupun IT tapi tetap butuh perjuangan kuliahnya, karena kuliahnya kuliah normal, kuliah ada gedungnya, ada pindah-pindah. Jadi saya benar-benar gimana ya, sekolah itu perjuangan banget, gak ada fasilitas buat difabel. Kalau ke kampus naik apa, Mas Bima? Kalau saya diantar orang tua, orang tua. Oke. Kalau orang tua saya kan yang kerja, ya. Mas Bima, ya. Yang penting sekarang ini bukan Mas Bima aja, seluruh dunia sekarang collab. Iya. Ya. Iya. Kalau di Indonesia itu yang nggak collab itu cuma di daerah Aceh. Tapi kita semangat dengan to be positive thinking. Kita memberikan energi yang positif. Ya. Iya. Karena kalau saya bilang animasi itu adalah suatu barang langka yang sekarang ini orang banyak mau ngubuk-ngubuknya. Contoh ya, itu ada standar kompetensinya ya untuk animasi. Kalau setahu saya dulu ada film-film animasi itu banyak dikeluarkan dari Malaysia. Ternyata pekerja yang Malaysia itu adalah orang Indonesia. Ada orang Jawa kebanyakan di situ. Nah, animasi Ipin dan Upin. Nah, itu juga dari Malaysia, tapi ternyata desainernya atau apalah namanya, saya kurang paham, itu orang Indonesia. Ya.
Yang penting Mas Bima sekarang ya, saran saya ini ya, jangan patah semangat ya. Iya. Tetap semangat, berpikir positif, dan mohon maaf jangan lupa terus berdoa. Iya. Agamanya apa Mas Bima? Islam. Islam? Iya. Kristen? Islam. Islam. Jangan lupa ya, semampu manapun ya, kita harus mampu untuk berdoa. Ya kan? Iya. Iya. Ya, doa itu adalah yang nomor satu sebenarnya. Banyak orang-orang kaya pun yang naik mobil itu, yang naik mobil Mercy itu semuanya pun banyak yang ngutang. Utangnya banyak. Nah, saya tinggal di Jakarta, ya kan? Banyak itu utang. Gali lubang, tutup lubang pun banyak. Tapi kita berpikir positif aja. Janganlah tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalau kita, Mas Bima juga gitu ngelihat mungkin orang yang sehat, positif-positif aja, ya kan? Nanti energi positifnya itu namanya datang sendiri ke kita, ya. Mungkin bisa kita katakan namanya itu energi positif itu ya, meditasi, ya kan? Bisa juga untuk pemulihan energi. Nah, meditasi itu Mas lakukan aja, ya. Iya. Saya ya bisa juga melakukannya gitu ya. Nah, berpikir kita tutup mata, tarik napas, ya. Kita berpikir apa, ya. Buang napas 3 kali, buang. Nah, itu karena kalau diajarin nanti bisa tuh, ya. Yang penting sama saya jangan ada ide negatif pun atau pikiran yang negatif yang merasuki pikirannya Mas Bima. Baik. Insya Allah saya yakin, ya. Baik. Karena Jadi kita juga memang, bisa belajar meditasi nih sama Pak Rinto ini. Kayaknya spesialis kalau meditasi juga. Mas Har kan sehat, itu ada pelurunya. Semuanya kita nggak tahu, Pak. Kita ini apakah semuanya sehat, kita nggak tahu di dalam tubuh kita. Sehat fisik belum tentu sehat mental, Pak. Betul, betul. Kita banyak sama begini. Om Har ada di beberapa video Om Har itu, kita pernah bahas tentang kadang kita melihat orang dari sisi luarnya, tetapi setiap orang pasti punya permasalahannya. Yeah. Ada orang kita lihat terlihat bahagia secara visual, tetapi juga banyak juga yang secara psikologis dia kurang sehat. Tapi kita berusaha untuk bagaimana merecover diri kita sendiri sehingga kita bisa menyehatkan diri kita sendiri. Yang penting kalau Om Har sih, yang penting bersyukur. Besar, kecil, banyak, sedikit, itu tuh tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Nah, teman-teman yang lain, silakan. Saya ingin belajar banyak nih dari teman-teman nih, dari sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, yang mungkin bisa berbagi. Saya ingin belajar banyak dari teman-teman. Silakan untuk berkomentar atau memberikan partisipasi di channel kita ini. Silakan teman-teman yang lain. Mbak Indira, Mbak Cynthia, halo, Mas Danis, Mas Satrio. Ini kayaknya. Silakan, Mbak Cynthia. Ya, mungkin Indira mau cerita dulu. Silakan. Boleh dihidupkan videonya kalau berkenan? Jika berkenan. Silakan. Mbak Indira. Ya, Mbak Indira. Atau Mbak Cynthia dulu? Halo. Mohon maaf sebelumnya, karena tadi juga lagi nimbrung dengan diskusi yang lain, jadi masih mendengar yang di sana dan mendengar yang di sini juga gitu. Baik. Mungkin tadi, kalau untuk silakan. Nah, kalau mau sharing-sharing sedikit sebenarnya Cynthia juga adalah 2018 merupakan CPNS dari jalur disabilitas juga gitu, dan mungkin Cynthia adalah satu-satunya dari tim Inti Konekin
yang menyandang disabilitas juga gitu. Meskipun tanpa alat bantu, atau mungkin kalau Cynthia ngerasanya adalah kalau untuk masuk CPNS sendiri dengan adanya keterangan surat disabilitas itu ada derajat-derajatnya yang Cynthia ngerasa disabilitas Cynthia itu masih dalam kategori ringan seperti itu, meskipun di medis itu adalah sudah dikategorikan berat seperti itu. Tapi tetap aja mau derajatnya ringan ataupun berat, kesulitan yang dihadapi ataupun stigma-stigma yang dihadapi masih tetap sama, masih tetap ada stigma-stigma negatif bahwa seberat apapun disabilitasnya pasti ada judge yang masih kental sekali di masyarakat bahwa kami nggak bisa bekerja, atau ada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya kami nggak mengalami, tapi masyarakat atau orang sekitar merasa kalau misalnya itu kami alami seperti itu gitu. Nah, untuk mungkin kalau cerita sedikit kesulitan-kesulitan yang Cynthia alami pada saat waktu masuk CPNS sendiri, itu yang paling berkesan adalah ketika bikin surat keterangan disabilitas gitu. Mungkin ini adalah hal baru di dunia mungkin di pengadministrasian dalam bekerja seperti itu, dan mungkin koordinasi yang kurang juga antara rumah sakit dan panitia seleksi gitu, yang membuat akhirnya mungkin nggak Cynthia aja, tapi ada teman-teman lain juga yang mengalami hal yang sama ketika ingin membuat surat keterangan disabilitas ini gitu. Dimana rumah sakit yang bahkan di rumah sakit sendiri masih kebingungan seperti apa seharusnya format surat kesehatan bagi penyandang disabilitas itu seperti apa, terus kategorinya seperti apa, terus alat ukurnya seperti apa, karena surat keterangan disabilitas itu padahal mungkin sama seperti surat keterangan sehat yang biasa kita lakukan kalau kita mau bikin SIM, kalau kita mau bikin administrasi lain gitu. Tapi karena memang ketidaktahuan ataupun hal ini baru bagi dunia kesehatan juga, bagi rumah sakit juga, akhirnya yang buat proses ini menjadi sangat pengalaman sekali ya. Bahkan Cynthia hampir berapa kali bolak-balik ke rumah sakit untuk mengurus surat keterangan disabilitas ini, dengan kesulitan-kesulitan harus ke dokter ini dulu, harus periksa ke dokter umum lagi, balik ke ortopedi lagi karena kebetulan jaksa seperti itu. Itu sih pengalaman-pengalaman yang paling berkesan untuk bagaimana isu disabilitas ini belum menjangkau atau belum sepenuhnya dipahami semua lintas masyarakat, baik itu kesehatan, pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Baik. Tahun 2018 Mbak Cynthia dulu sampai tahapan apa ya? Kalau boleh tahu. CPNS ya, ikut CPNS ya? Iya, sekarang udah PNS. Udah PNS di salah satu baru dilantik di Kementerian Hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Saya kebetulan sama dengan Indira, Indira juga penyandang disabilitas juga, jadi tapi Indira di Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Cynthia di Balitbang, seperti itu. Direktorat PP ya. Baik. Memang menarik ini Mbak Cynthia, Pak Rinto, teman-teman semuanya. Tadi seperti yang di awal tadi saya bilang, Undang-Undang 8 2016 ini dampaknya bagi pribadi saya untuk menilai ini cukup signifikan. Karena yang selama ini mungkin teman-teman Mbak Cynthia yang dulu berminat untuk ikut tes CPNS, itu dulu udah gugur dengan kata-kata sehat jasmani dan rohani. Betul, tapi saat ini kan sudah tidak ada lagi seperti itu kan. Cuma untuk kriteria jabatan tertentu available bagi teman-teman disabilitas, misalnya disabilitas daksa dan lain sebagainya. Nah ini di beberapa kementerian saya lihat juga banyak juga, bahkan ada satu dulu di Kementerian Ketenagakerjaan itu saya pernah kenal dan saya kemarin juga sempat chat sama beliau. Saya ingin mengundang untuk podcast di channelnya Kopar, ingin berbagi pengalaman bagaimana dia tes CPNS dulu pada saat tahun 2018 juga, mungkin seangkatan Mbak Cynthia. Nah, itu menarik juga, karena dulu yang saya lihat itu udah berguguran pada saat
di persyaratan itu sehat jasmani dan rohani, dan semuanya udah gugur. Nah ini kita lihat juga pemerintahan saat ini kita sangat apresiasi. Kenapa? Karena walaupun mungkin ada sedikit kurang sana kurang sini sedikit, tetapi udah mulai banyak kemajuan. Apalagi saat ini juga ada salah satu staf khususnya, staf khusus presiden juga teman disabilitas juga. Dan saya kaget juga dulu tuh Mbak Tela. Pada saat Pilpres itu, salah satu isu yang diangkat adalah disabilitas. Kemudian coba kita lihat pada saat press release-nya setiap hari COVID-19 itu biasanya ada teman-teman disabilitas yang memberikan penjelasan. Nah, ini yang menarik juga di Undang-Undang 8 tahun 2016. Dan juga saya lihat kalau tadi saya coba untuk merespon apa yang disampaikan Mas Bima tadi, ya kita coba untuk bagaimana dengan kondisi seperti ini kita untuk berkreasi lagi. Jadi jangan sampai kita putus asa dengan keadaan, tapi bagaimana kita mencoba untuk mengkontrol keadaan itu, tapi jangan kita yang dikontrol oleh keadaan. Om Har pasti secara kalau diomongin gampang, kalau cuma ngomong doang mah gampang. Orang selalu bilang seperti itu. Saya yakin sekali teman-teman disabilitas ini punya semangat yang kuat, semangat yang baik, semangat juang yang tinggi, sehingga untuk dampak COVID-19 ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bertahan gitu. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Tapi orang bilang, ya Om Har kan enak ngomongnya seperti itu. Kalau ngomong mah gampang. Orang pasti selalu ngomong seperti itu kan. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana kita menyikapinya. Salah satu contoh, saya pernah ketemu teman-teman di Jogja dan di Bali, dan teman-teman disabilitas. Ternyata dia jago fotografer. Hasil fotografinya itu dia kadang-kadang ikut dalam timnya bupati, kemudian dia dibayar atas hasil karyanya dia dengan modal dulu awalnya pakai handphone, kemudian sekarang dia udah mampu untuk beli kamera yang lebih baik lagi gitu. Nah ini kan kreativitas yang kita coba mulai. Jadi teman-teman, kalau Mbak Cynthia ya kita bersyukur sudah bisa jadi CPNS dan sudah menjadi PNS. Dan kalau bisa berikan tips-tips khusus bagi teman-teman, bagaimana bisa untuk lolos tes CPNS. Karena hebat loh, dari sekian juta orang yang tes CPNS, salah satunya Mbak Cynthia. Ini kan bukan saya kira itu prestasi yang sangat luar biasa. Nggak semua orang bisa masuk menjadi CPNS. Nah, silakan nanti Mbak Cynthia berbagi kepada teman-teman, mungkin di channel ini juga bisa berbagi apa saja tips-tipsnya untuk bisa lolos menjadi CPNS. Silakan Mbak Cynthia. Mungkin kalau tipsnya, kebetulan Cynthia 2018 ini adalah tes yang ketiga, jadi nggak terlalu kaget dan mungkin lebih well prepare karena 2017 dari gelombang pertama dan gelombang kedua Cynthia ikut juga gitu. Meskipun yang di ketiga ini memang tantangannya yang tadi udah sempat down dulu ketika mengurus surat-surat administrasi yang tentang surat keterangan disabilitas itu gitu. Kalau untuk tipsnya sebenarnya nggak terlalu ada tips yang gimana-gimana banget gitu karena soal-soalnya dari ketiga tes yang Cynthia ikutin itu sama, kurang lebihnya sama, hanya perlu latihan dari berbagai sumber, baik itu aplikasi, buku, belajar sejarah, dan lain sebagainya itu kan. Perlu latihan lagi karena ya selama kuliah, terus ikut ujian pasti akan banyak materi-materi tentang sejarah, tentang kewarganegaraan, dan lain-lain yang memang perlu kita latih lebih dalam lagi gitu. Nah, setiap hari biasanya itu Cynthia meluangkan waktu untuk ngebahas
dari berbagai sumber selama 1 jam sebelum ikut ujian gitu. Oke. Itu sih yang paling Cynthia ini. Terus belajar sejarah lagi, belajar tentang kewarganegaraan lagi, belajar tentang baca-baca tentang gimana ASN atau birokrasi di Indonesia seperti itu, memperkaya diri dengan materi-materi baik dari media online, buku dan lain-lain seperti itu sih. Terus sama berdoa sih, berdoa. Pasti. Kalau memang ini jalannya ya pasti akan dimudahkan gitu. Untuk tips-tipsnya nggak terlalu berbeda dengan teman-teman yang lain gitu sih. Cuma memang kalau untuk teman-teman disabilitas lain mungkin kalau yang kebetulan kemarin 2018 itu Cynthia ikut tes ini bersama dengan salah satu teman netra. Jadi kami bareng-bareng gitu, belajar bareng, terus ngebahas tentang CPNS ini bareng. Kita daftar bareng-bareng gitu. Tapi beda kementerian, dia daftarnya di kementerian di Badan Pengawas BPKP, Cynthia di Kemenkumham kebetulan ya. Jadi meskipun kita beda tujuan lembaganya, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling update tentang informasi. Nah, kalau untuk kebetulan teman Cynthia ini, memang kita lebih butuh effortnya untuk gimana latihan untuk aplikasi tes ini aksesibel gitu, karena kan ada juga ada BKN menyediakan untuk simulasi seperti itu gitu. Jadi kita latihan juga di aplikasi itu untuk gimana nanti pas hari H kita menghadapi ujian sudah terbiasa seperti itu. Nah, tantangannya itu jadi untuk teman-teman disabilitas yang mengalami hambatan seperti penglihatan dan pendengaran, memang aksesibilitas pada saat ujian itu yang paling perlu dipersiapkan dengan matang sih. Ketika misalnya aplikasinya nggak akses, gimana caranya untuk berani menyampaikan ke panitia bahwa apa yang dibutuhkan ketika saat ujian itu sih yang paling dipersiapkan. Baik, Mbak Cynthia, makasih. Om Har, ini ada pertanyaan ini di kolom chat dari Mas Danis. Bagaimana memotivasi diri ya intinya ya, dan menyikapi lingkungan terkait bagi teman-teman disabilitas. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi, stigma terhadap teman-teman disabilitas ini masih perlu untuk kita perjuangkan untuk menghilangkan stigma-stigma itu. Tapi saya ingin respon dari Mbak Tela. Kira-kira gimana Mbak Tela? Karena pengalamannya jauh lebih luas dibandingkan saya. Kalau bicara stigma gitu ya, satu hal yang sering aku bilang ke teman-teman disabilitas adalah jangan kita menempatkan diri sebagai orang yang rasanya paling kasihan di muka bumi gitu. Karena stigma ini sebenarnya juga dialami oleh teman-teman non-disabilitas gitu. Betul. Untuk teman-teman yang non-disabilitas misalnya, yang orang tuanya bercerai dan dilabeli dengan anak broken home, itu stigma bagi mereka. Untuk yang bahkan usianya 35 tahun, perempuan tapi belum menikah, ada stigmanya, dibilang perawan tua lah gitu. Kemudian untuk orang-orang yang misalnya mengejar S2, S3 dan lupa untuk menikah atau bahkan memutuskan tidak menikah sama sekali, ya stigmanya dibilang terlalu pemilih, terlalu mementingkan karir dibanding keluarga gitu. Untuk orang-orang yang mungkin sudah menikah 10 tahun tapi tidak punya anak, itu juga ada stigmanya gitu, dibilang ya kadang dicap mandul, tidak bisa memberikan anak gitu. Jadi sebenarnya masing-masing kita dengan permasalahan dan latar belakang kita semua punya stigma yang sama gitu. Maksudnya kita punya permasalahan masing-masing yang mungkin di dalam tatanan masyarakat itu merupakan hal yang tidak biasa, tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial gitu. Yang pertama kita harus tahu bahwa jangan hanya karena misalnya kita disabilitas kemudian kita merasa bahwa kita adalah kelompok yang paling terstigma di Indonesia ini gitu. Karena pada dasarnya banyak banget stigma yang berkembang di Indonesia ini. Dan kalau ditanya bagaimana caranya supaya bisa memotivasi diri, bagi saya perjuangan terbesar seseorang itu adalah, dan perdebatan atau battle atau pertandingan paling besar dalam hidup seseorang adalah menerima dirinya secara utuh, lebih dan kurangnya. Dan itu hanya bisa dilakukan ya dengan diri kita sendiri gitu. Mau seberapa banyak pun orang yang bilang kita hebat, kalau kita masih mendiskreditkan diri sendiri, enggak, saya nggak hebat karena saya disabilitas, nggak akan bisa menerima diri gitu. Jadi memang pada dasarnya
percayalah bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, itu punya maksudnya sendiri. Jadi Tuhan ciptain kita tuh beda-beda ya memang punya maksudnya sendiri. Yang kedua, bagaimana untuk menyikapinya supaya tidak dikucilkan. Ya tunjukkan diri gitu, tunjukkan kelebihan. Karena pada dasarnya manusia ini kan punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita menunjukkan kekurangan kita, maka orang akan menilai kekurangan itu. Tapi kalau kita menunjukkan kelebihan kita, orang akan melihat kelebihan itu. Jadi satu hal yang sering aku amati di kalangan teman-teman disabilitas gitu, kadang belum apa-apa sudah merasa dirinya belum mampu atau dirinya kalau bersuara takut nggak didengar, jadi banyak takutnya gitu. Ya cara yang paling ampuh untuk bisa meruntuhkan stigma adalah dengan muncul di masyarakat, berani untuk bisa berpendapat, dan kemudian tunjukkan kelebihannya gitu. Supaya orang melihat, oh iya sama aja, aku dan dia sama aja, cuman bedanya dia melihatnya pakai suara, untuk teman-teman tunanetra ya, atau teman-teman tuli, dia mendengarnya dengan isyarat, dia cara ngomongnya dengan isyarat, aku dengan mulut gitu. Jadi perbedaan itu akan terlihat sangat tipis ketika orang bisa melihat, oh sama-sama kompeten kok, oh sama-sama bisa kok, oh sama-sama mampu kok gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri gitu, dan harapannya sih sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin perlu untuk bisa menerima dirinya secara utuh, mungkin masuk ke dalam komunitas atau organisasi disabilitas yang yang terdiri dari teman-teman disabilitas, akan bisa membantu mereka untuk memulihkan rasa percaya diri gitu. Karena ketika melihat teman sesama disabilitasnya, oh ternyata bisa loh disabilitas jadi PNS, maka dia akan termotivasi. Oh ternyata disabilitas bisa loh kayak Mas Bima gitu. Bisa bikin agensi sendiri loh untuk desain grafis, maka dia akan termotivasi. Kadang-kadang kita butuh disadarkan oleh orang lain dengan melihat orang tersebut, baru kita rasa bahwa, oh kita juga mampu kok, kalau dia mampu ya saya juga mampu. Betul. Sedikit mungkin kalau dari Om Har, sebenarnya hidup kita ini kan banyak semuanya dimulai dari pikiran ya. Kadang-kadang pikiran kita ini yang membawa arah kehidupan kita. Jadi kalau menurut Om Har, kita selalu berpikir positif terhadap kehidupan. Jadi kalau kita berpikirnya positif, pasti ucapan kita juga positif. Kemudian arah tindakan kita juga positif. Dan akhirnya hasilnya pun jadi positif. Jadi kalau teman-teman berpikir negatif, hasilnya pun bisa jadi negatif. Jadi coba kita untuk berpikir positif terhadap kehidupan ini. Siapa yang tahu kita lahir dari rahim siapa? Gak ada yang tahu. Dan gak siapa bisa yang gak bisa milih lahir di keluarga mana, dengan kondisi seperti apa, dengan wajah mirip Leonardo DiCaprio gitu, nggak bisa milih. Nah, kita nggak bisa milih hidup ini. Kita udah ditentukan, udah kita terlahir ya adanya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Saya banyak nonton di YouTube itu teman-teman disabilitas yang di luar negeri itu punya semangat hidup yang lebih, bahkan bisa menjadi miliuner. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi misalnya seperti itu. Jadi motivator dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya perlu kita tanamkan, termasuk saya, bukan hanya teman-teman disabilitas. Bagi teman-teman non-disabilitas pun juga bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan positif. Kadang-kadang kita kalau Om Har tuh pikirkan, kadang-kadang kita ini berprasangka jelek kepada Tuhan kita. Seolah Tuhan itu memberikan kejelekan kepada kita, padahal nggak seperti itu. Nggak adil gitu ya. Nggak adil Tuhan itu gitu kan. Nah ini kan pasti ada hikmah di balik itu semua. Yeah. Mungkin itu Mbak Tela. Aku pernah lihat di channelnya Om Har, itu Om Har berbagi soal tips mengelola keuangan. Nah, tadi kan sempat dengar ceritanya Mas Bima kalau kita di masa pandemi ini pemasukannya turun drastis gitu. Jadi beberapa teman mungkin mengandalkan tabungan yang tersisa karena memang sama sekali nggak ada pemasukan gitu.
Gimana sih tips-tips sederhananya untuk mengelola keuangan di saat memang pemasukannya minim atau bahkan nggak ada selama pandemi? Ya, gini, teman-teman, pada saat kita menerima uang, apa yang pertama kali kita pikirkan? Rata-rata kebanyakan orang berpikir itu uang ini untuk kita belikan untuk apa? Tapi hanya segelintir orang yang berpikir uang ini kita manage seperti apa, kita kelola seperti apa. Nah, ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi kalau kita misalnya punya uang, bukan berpikirnya untuk beli apa, tapi kita kelola untuk apa. Nah, kemudian kalau kita punya uang, apa hal yang pertama kita lakukan? Kita melakukan prioritas. Jadi, apa yang kita prioritaskan untuk kita belanjakan? Yang pertama pastinya untuk kebutuhan hidup. Nah, itu yang pertama sekali. Baru nanti yang berikutnya kita bisa kita gunakan buat yang lain. Dan jangan lupa untuk berhemat, menabung. Ini kayaknya filosofi lama, tetapi filosofi lama ini bukan serta-merta begitu aja gitu loh. Kita harus selalu berhemat. Mana yang tidak prioritas jangan kita belikan. Kemudian kita mencoba untuk mencatat. Jadi mencatat apa saja pengeluaran kita setiap bulan. Ini sepele, teman-teman. Pertanyaannya, ada berapa banyak teman-teman yang nonton pada hari ini yang mencatat pemasukan dan pengeluarannya? Mungkin ada, tapi lebih banyak nggak ada yang mencatat loh. Kalau saya ngumpulin bon. Nah, misalnya dengan teknologi, saya nggak apa-apa saya sebutkan aplikasinya di sini. Bisa kita mencatat manual misalnya, atau dengan teknologi, atau dengan aplikasi. Ada expense manager misal seperti itu. Teman-teman bisa masukkan pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita bisa mengkontrol pengeluaran kita. Apalagi zamannya kita WFH. Belanjanya secara online yang banyak. Ya kan? Uang di dompet nggak terlalu banyak berkurang, tetapi uang yang di tabungan yang sering banyak keluar gitu loh. Ini kayaknya kita nggak sadar tiba-tiba loh, kok tabungan saya kok berkurang banyak. Padahal kita sering tuh belanja online 50.000, 100.000. Tapi sering. Jadi ini akan banyak pengeluaran kita. Kemudian terakhir dari Om Har, ada pepatah lama, hemat pangkal kaya. Mungkin banyak teman-teman yang di sektor keuangan itu udah kuno ri. Kita sekarang berinvestasi, nggak salah juga. Tetapi hemat pangkal kaya ini memang saat ini kita butuhkan. Jadi kalau Om Har bukan hanya hemat pangkal kaya, tetapi hemat pangkal selamat. Jadi kalau kita berhemat, kita bisa selamat. Nah, bagi teman-teman yang masih ada penghasilan atau masih punya tabungan. Bagi teman-teman yang saat ini memang terputus penghasilannya, usahanya lagi berhenti, atau dirumahkan sementara, bahkan di PHK, coba untuk mencari sumber income lainnya. Saya selalu mengatakan, YouTube ini nantinya memungkinkan untuk menghasilkan sumber income lainnya. Atau berkreasi seperti halnya Mas Bima, di rumah berkreasi, nah ini bisa kita jual. Dan juga bagi teman-teman yang mau rumahnya dengan saat ini tinggal di tempat orang tua, atau ngontrak, atau rumah sendiri, coba untuk menanam tumbuhan-tumbuhan keperluan sehari-hari. Ini kayaknya sepele. Kayaknya orang bilang, yang dibilang Om Har itu udah tradisional banget sih gitu. Tapi faktanya, teman-teman di saat butuh sayur, harusnya keluar uang 5.000, 10.000, tapi ada daun singkong di depan rumah kita bisa berhemat 10.000, 5.000, 15.000. Nah ini yang sederhana, tetapi mungkin bisa membantu kita.
Jadi kita bisa lingkungan kita ya ada tanah 1 meter ya kita isilah pakai polybag atau pakai apa, atau di tanahnya langsung kita tanam. Hal-hal yang sederhana gitu. Gak harus yang mahal, tapi bisa. Ada cabai rawit, sekarang cabai rawit udah mulai mahal. Ya kan? Nah ini yang kayaknya sangat-sangat tradisional ya. Kebetulan Om Har ini orang kampung, jadi terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ini mungkin beberapa tips yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga saya berharap teman-teman yang kayak Mbak Cynthia, Mbak Indira, ini bisa berbagi kepada teman-teman disabilitas lainnya, memberikan semangat, memberikan contoh, agar teman-teman lainnya itu bisa mencoba dan bersemangat untuk tes CPNS. Gak ada yang jarang orang tes CPNS sekali jadi itu jarang. Buktinya Mbak Indira 2 kali, 3 kali, Mbak Cynthia 2 kali, 3 kali, akhirnya juga bisa jadi PNS. Tetapi PNS itu bukanlah harga mati. Masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan di luar, baik pekerjaan dengan swasta atau kita membuat wirausaha tersendiri gitu. Ini jangan sampai image-nya itu bekerja itu hanya di belakang meja. Jangan sampai image-nya bekerja itu jadi PNS. Image-nya bekerja itu pakai dasi, pakai kemeja. Nggak seperti itu. Nah, ini mari kita suarakan bersama. Karena nggak bisa kita 1-2 orang untuk mensuarakan ini. Semoga teman-teman yang ada di video call kali ini bisa mensuarakan itu. Mari kita saling menyemangati, saling mendukung buat teman-teman disabilitas. Mungkin itu Mbak Tel. Sama aku tambahin buat Mas Bima dan mungkin teman-teman lain yang menonton tayangan ini di live streamingnya Konekin gitu. Di saat pandemi kayak gini tuh sebenarnya kalau kita sadari banyak sekali influencer atau artis gitu ya yang berbaik hati membuka endorse gratis. Jadi biasanya kalau endorse mereka untuk produk, lihat lah ya di Instagram mereka review gitu, semuanya dibilang enak gitu ya produknya supaya laku ya, karena memang mereka terikat dengan endorse. Tapi ini hal yang aku coba sebenarnya, aku mencoba untuk menolong salah satu UMKM gitu ya, supaya bisa di-endorse oleh beberapa influencer kenalanku gitu. Kenalan Konekin sebenarnya, yang pernah bekerja sama dengan Konekin, boleh nggak bantuin UMKM ini, karena ini terdampak COVID gitu. Jadi nanti kita kirimin produknya, nanti tolong di-endorse, tapi kita nggak bisa ngasih fee gitu. Dan ternyata mau, gitu. Mereka mau untuk bisa nge-endorse itu. Saranku misalnya kayak Mas Bima. Mas Bima ngelihat ada nggak sih influencer yang mungkin Mas Bima ngefans gitu ya sama beliau, dan ngelihat story-nya dia kok sering ngepromoin sesuatu gitu. Nggak ada salahnya nekat untuk nge-DM atau misalnya kontak manajernya, kalau ada di Instagram dia kontak manajernya, bilang bahwa saya punya agensi desain yang baru saja saya rintis tahun lalu, tapi hampir kolaps gara-gara pandemi ini gitu. Saya bergerak di bidang desain ini, boleh nggak satu story untuk ngepromoin, jadi kita siapin materi promosinya, mereka tinggal nge-repost atau post di story gitu. Jadi nggak menyulitkan mereka cuma model post doang. Dan itu bisa membuat brandingnya kita atau awareness orang terhadap produk kita tuh jadi meningkat. Contoh lain yang aku lakukan adalah, jadi Konekin kemarin ngasih parcel lebaran, itu sebenarnya yang bikin kue-kue lebarannya adalah 4 mitra disabilitasnya Konekin. Gitu. Jadi 2 di Jakarta, 1 di Bekasi, dan 1 di Bandung. Terus aku iseng aja gitu, karena sebenarnya di Instagram itu kan sekarang ada fitur support lokal bisnis ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita bisa nge-tag si yang menjualnya gitu di situ. Terus aku bikin hashtag beli produk disabilitas. Dan hal sederhana dan receh kayak gitu ternyata kayak temanku akhirnya mesen beberapa keripik bawang, peyek sama teman-teman disabilitas yang bikin itu gitu. Jadi itu bisa membuat omset mereka ekonominya bisa lebih terbantu lah gitu. Jadi saat kita tahu bahwa orang di tengah pandemi ini memang semuanya serba digital, mungkin waktu membuka Instagram jadi lebih banyak karena nggak ke kantor gitu. Jadi itu digunakan untuk sesuatu hal yang sebenarnya bisa lebih mempromosikan
produk-produk kita gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Nggak ada salahnya banget Mas Bima untuk nge-DM influencer, karena aku merasakan banget dulu pada saat aku mau galang donasi untuk ke Italia gitu. Aku pede aja gitu nge-DM beberapa influencer dan ternyata mereka mau gitu nge-promoin link donasiku gitu tanpa aku harus bayar apapun, karena influencer itu kan sebenarnya sekarang ini sudah bergerak ke arah sosial juga gitu. Mereka juga akan membantu teman-teman yang memang terdampak COVID gitu. Baik. Waktunya ternyata melebihi ya. Saking asiknya kita diskusi bareng-bareng nih, masukan dari teman-teman sangat bermanfaat. Om Har sendiri banyak belajar dari teman-teman yang ada di video conference kali ini. Sangat-sangat banyak hal yang ilmu baru yang Om Har dapatkan. Jadi saya berterima kasih kepada Mbak Tela, kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita nggak hanya di sini. Mungkin nanti ada topik-topik lain kita akan buat live di YouTube lagi. Dan juga harapan saya doakan kita semua dalam kondisi sehat. Kita semua diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan rezeki buat kita semua, dan juga Mbak Tela, nanti kalau ada kongko-kongko, ajakin dong. Ya, siap. Boleh ya? Boleh. Nimbrung. Ya. Makasih buat teman-teman semua, Mbak Tela sebagai foundernya Konekin Indonesia, seluruh teman-teman hadir di channelnya Om Har dan di channelnya Koneksi Indonesia Inklusif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada yang sedikit tersinggung, karena juga kita tidak ada niat untuk untuk menyakiti atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin ada dari Mbak Tela sebelum closing statement, sebelum kita closing? Closing statement-nya paling di masa pandemi ini, selain daripada menjaga kesehatan fisik, kita juga perlu menjaga kesehatan mental. Gitu. Jadi bagi teman-teman, percayalah, mau kita disabilitas, non-disabilitas, semuanya terdampak COVID. Mau kita ngerasa kita tidak ada pendapatan, bahkan yang ada pendapatan bulanan pun tetap aja merasa terdampak daripada COVID. Yang masih punya pendapatan pun kadang-kadang masih struggling kok di tengah COVID ini, karena cicilan tidak mengenal COVID gitu ya. Jadi memang memang semuanya pasti terdampak atas COVID ini. Tapi percayalah bahwa di tengah pandemi seperti ini, hal yang kita pelajari sangat banyak. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Om Har, bagaimana mengelola keuangan, gitu, mempersiapkan adanya mungkin kita jarang membuat pos keuangan, ada namanya dana tidak terduga gitu. Itu jarang banget orang di tabungan bikin itu gitu. Karena apaan sih orang semuanya udah keduga, cicilan udah, tabungan udah, kebutuhan udah, dana tidak terduga ini mau dipakai di mana? Nah, itu baru kerasanya pada saat kayak gini gitu. Betul. Jadi, sekali. Meskipun sedikit, sisihkanlah untuk dana yang tidak terduga itu, karena kita nggak tahu ke depannya akan menghadapi apa lagi gitu. Jadi tetap semangat semuanya untuk apapun yang dikerjakan, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan juga mental, dan percaya bahwa semuanya rezeki udah ada yang ngatur, jadi kita berusaha yang terbaik, kita berserah. Baik, terima kasih, dan juga terakhir, jangan lupa mampir di channel Om Har ya kawan-kawan ya. Nah tuh, banyak video-video seru di channelnya Om Har. Dan juga di Konekin Indonesia, jangan lupa mampir juga ke channel YouTube-nya, di subscribe, like, and share ya. Makasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bye.